Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nada Martavia dari kelompok 2. Pada hari ini saya dan anggota teman saya yang lain, yaitu kelompok 2, beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nada Martavia absen 10, kemudian ada Devi Oktaviana, ada Farika Hanum, dan juga Muhammad Adam Malik. Jadi pada hari ini kita akan menjelaskan atau berpresentasi mengenai teknologi kewirausahaan. Jadi dalam teknologi kewirausahaan itu ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dan akan kami jelaskan pada hari ini. Untuk yang pertama ada mengenai e-learning atau electronic learning ya. Kemudian ada penjelasan mengenai apa kegunaan teknologi kewirausahaan ini bagi guru. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam berwirausaha, yaitu meliputi manfaat, kemudian faktor apa saja yang bisa mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir akan ada kesimpulan yang akan dijelaskan juga oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Teknologi kewirausahaan pertama yang dapat digunakan dalam pendidikan adalah e-learning. Menurut Aryani, tahun 2018, e-learning merupakan pembelajaran menggunakan perangkat elektronik guna memfasilitasi peserta didik memperoleh akses ke sumber belajar. Namun, penghambat penggunaan teknologi dalam berwirausaha ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah. Berikut kami menghadirkan solusi, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti menggunakan smartphone siswa untuk kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian ada kerjasama dengan industri. Kerjasama ini nantinya dapat mensinkronisasi teknologi dari industri untuk membantu mendapatkan dukungan berupa perangkat atau akses ke platform digital. Solusi berikutnya adalah hibah dan bantuan. Kita dapat mencari hibah dan bantuan dari pemerintah atau organisasi non-profit, juga dapat menjadi solusi alternatif. Kegunaan e-learning bagi guru adalah memanfaatkan sumber daya pendidikan online dan menyusun jadwal penggunaan perangkat secara bergantian dapat membantu mengoptimalkan teknologi yang ada. Kegunaan yang kedua adalah membentuk komunitas belajar di mana siswa saling berbagi pengetahuan serta mendorong proyek kolaboratif antar siswa yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan teknologi. Menurut Pramesti yang diungkapkan pada tahun 2021, cara yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai, yaitu dengan mengadakan koordinasi bersama orang tua, melakukan blended learning dengan cara menggabungkan pembelajaran teknologi dan non-teknologi di kelas secara bersamaan, menggunakan sistem jadwal blok dengan menimbang sarana dan prasarana yang tersedia sehingga semua siswa dapat merasakan pembelajaran secara berganti. Halo, pada hari ini sesuai dengan perkenalan saya tadi di awal, saya sendiri akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi dalam berwirausaha, khususnya di manfaatnya. Jadi manfaat penggunaan teknologi ini dalam berwirausaha ada berbagai macam ya. Salah satunya mengenai manfaat sebagai media informasi, kemudian sebagai media pelatihan, dan juga sebagai media inovasi. Untuk manfaatnya sendiri, teknologi saat ini sudah mengambil peran utama dalam berbagai bidang, yang mana termasuk di antara 3 kegiatan utamanya dalam aktivitas ekonomi, yakni ada produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi. Jadi ketiganya ini saling berkaitan untuk penggunaan teknologi sendiri dalam berwirausaha, sangat berpengaruh. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat teknologi sebagai media informasi. Untuk sebagai media informasi yang kita tahu, dengan semakin meluasnya akses internet saat ini, banyak sekali daerah pedesaan saat ini memiliki konektivitas yang memadai untuk menggunakan informasi dan juga layanan online. Misalnya kita saat ini pasti semuanya sudah terinstall kayak Shopee, Tokopedia, seperti itu. Jadi untuk pembelanjaan tuh kita nggak perlu datang ke pasar, transaksi langsung dengan pedagangnya. Jadi kita bisa secara online
membeli atau bertransaksi, memilih tanpa harus datang ke toko-toko yang mungkin bisa memakan waktu. Oke. Jadi platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada saat ini memungkinkan pengusaha di daerah pedesaan untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. Jadi misalnya penjual keripik pisang yang ada di pedesaan daerah terpencil. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk produknya dibeli oleh pembeli yang berasal dari misalnya Jakarta, Medan, atau di luar pulau lainnya. Baik dalam negeri maupun internasional. Karena saat ini banyak juga pengguna dari e-commerce ini yang dari luar negeri, misalnya Singapura, Malaysia, Thailand. Banyak juga yang membeli melalui aplikasi e-commerce ini. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun usaha kita ada di pedesaan yang masih terpencil atau di daerah pedesaan yang mungkin jauh dari akses supermarket, itu juga masih bisa untuk bertransaksi atau mengembangkan wirausahanya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk manfaat selanjutnya akan disampaikan juga oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dari manfaat penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah sebagai media pelatihan. Jadi, teknologi juga memungkinkan pengusaha di daerah pedesaan untuk mengikuti pelatihan dan kursus secara online, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan yang mereka miliki dan pengetahuan mereka tanpa perlu pergi jauh-jauh ke kota. Nah, manfaat berikutnya adalah sebagai media inovasi. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal seperti aplikasi pertanian pintar untuk meningkatkan hasil panen atau teknologi energi terbarukan untuk daerah yang belum terjangkau listrik dan masih banyak lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dalam bisnis berbasis teknologi. Yang pertama yaitu ada latar belakang keluarga. Nah, di sini latar belakang keluarga itu sangat berpengaruh karena dapat mempengaruhi sejauh mana dukungan dan dorongan yang diberikan untuk pelaku usaha berbisnis teknologi. Nah, keluarga yang biasanya melek atau paham dengan teknologi itu memiliki pengalaman dalam berwirausaha yang cenderung lebih mendukung. Kemudian akan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Faktor kedua yang mempengaruhi yaitu ada kondisi ekonomi. Nah, di sini orang individu dengan latar ekonomi yang lebih kuat itu biasanya memiliki akses ke dalam teknologi itu lebih mudah, seperti dia akan mengikuti pelatihan dan akan memiliki modal untuk memulai usaha. Nah, sebaliknya untuk orang dengan kondisi ekonomi yang kurang itu biasanya cenderung kurang bisa juga untuk mendukung berkembangnya bisnis dengan berbasis teknologi, sehingga menjadi hambatan yang signifikan dalam mengadopsi teknologi sebagai salah satu bentuk dari perlakuan usahanya. Nah, meskipun begitu, hal tersebut bisa diatasi dengan kreativitas dan usaha yang keras atau maksimal. Faktor terakhir yang mempengaruhi yaitu adanya sosial budaya. Nah, perbedaan sosial budaya itu nantinya juga akan menentukan ke arah mana mereka akan melanjutkan usaha mereka. Nah, dalam budaya sendiri, yang mendukung inovasi kewirausahaan itu akan lebih terdorong untuk memanfaatkan teknologi. Nah, sebaliknya dalam budaya yang lebih konservatif, itu mungkin akan lebih banyak hambatan sosial yang menghalangi penggunaan bisnis berbasis teknologi. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam penggunaan teknologi untuk berwirausaha sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor ini. Namun, dengan kesadaran dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, teknologi tetap bisa menjadi alat yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, presentasi akan ditutup oleh rekan saya. Hari ini sudah mendengarkan ya penjelasan mengenai manfaat
teknologi kewirausahaan di zaman yang sudah berkembang ini. Jadi seru ya, kita jadi tahu apa manfaatnya, terus bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai teknologi kewirausahaan yang saat ini sudah cukup berkembang dengan pesat. Kami, termasuk saya dan juga rekan-rekan saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.